Bo ya jujur saja bahwa keberadaan infrastruktur jalan itu sangat vital dan itu sangat diperlukan, terutama untuk memudahkan distribusi logistik maupun hasil pertanian masyarakat dengan menggunakan kendaraan seperti truk. Tolong dicatat ya, kendaraan truk loh ya, bukan onta. Ya, jumpa lagi dengan saya Isu Muhammad. Presiden Jokowi baru saja mendapatkan 3 ton jeruk yang dibawa langsung oleh beberapa masyarakat Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kedatangan masyarakat tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi, yaitu terkait dengan kondisi jalan di daerahnya yang rusak parah, khususnya di 6 desa dan 3 dusun. Nah, yang mengejutkan adalah, menurut tokoh masyarakat di sana, kerusakan jalan di wilayahnya itu sudah terjadi sejak 40 tahun lamanya. Coba bayangkan, 40 tahun jalanan ini rusak dan belum mendapatkan perhatian secara serius oleh pihak pemerintah daerah setempat. Dan bicara soal jalanan rusak, saya pikir masih banyak daerah lainnya yang mengalami hal serupa. Benar gak? Jadi buat daerah lain yang punya masalah sama, silakan saja laporkan. Dan apabila tidak mendapatkan respon yang baik, silakan diviralkan melalui media sosial. Jujur saja, saya jadi teringat sama ucapan Fadlizon, kader Partai Gerindra yang besar mulutnya itu. Katanya, kami tidak membutuhkan infrastruktur, kami tidak makan infrastruktur katanya. Lah emang siapa juga yang menyuruh untuk makan infrastruktur? Kan nggak ada, bener nggak? Memang lucu Fadlizon ini, makanya tidak heran ketika ada masyarakat Karo meminta perbaikan jalan kepada Presiden Jokowi, maka itu menjadi tamparan keras bagi Bupati Karo yang juga diketahui sebagai kader Partai Gerindra saat ini. Dan setelah melihat kejadian seperti ini, apakah seorang Fadlizon dan kadrun-kadrun itu masih mau mengatakan bahwa mereka ini tidak membutuhkan infrastruktur? Nah, setelah mendapatkan aduan dari masyarakat Karo, Presiden Jokowi pun memerintahkan Kementerian PUPR untuk segera melakukan perbaikan jalan yang rusak tersebut. Dan hanya selang 2 hari setelah mendapatkan laporan soal kerusakan jalan, tim dari Kementerian PUPR pun sudah berada di lokasi untuk melakukan pengukuran jalan yang akan dibenahi. Nah, Presiden Jokowi juga berjanji jika nanti jalan yang dibangun itu sudah selesai, maka beliau akan mengunjungi Kabupaten Karo untuk melihat secara langsung hasilnya. Luar biasa kan? Coba bayangkan, untuk urusan jalan desa pun laporannya sampai harus ke Presiden Jokowi. Padahal bantuan dana desa tiap tahun itu terus ada. Nilainya bahkan ratusan atau bahkan sampai miliaran rupiah. Terus apa peran pemerintah kabupaten dan provinsi kalau ujung-ujungnya semua itu harus ke Presiden Jokowi? Jadi buat yang masih suka nyinyir ngatain bahwa pembangunan jalan itu tidak penting, Bo ya jujur saja bahwa keberadaan infrastruktur jalan itu sangat vital dan itu sangat diperlukan, terutama untuk memudahkan distribusi logistik maupun hasil pertanian masyarakat dengan menggunakan kendaraan seperti truk. Tolong dicatat ya, kendaraan truk loh ya, bukan onta. Harus diakui bahwa infrastruktur jalan itu adalah bagian yang sangat vital untuk menunjang ekonomi masyarakat. Apabila jalan-jalan tidak dibangun dengan baik, terus bagaimana masyarakat bisa mendistribusikan hasil pertanian mereka ke daerah lain? Coba dipikir. Jadi jangan karena kebencian terus mulutnya asal jeplak saja mengatakan kami tidak makan infrastruktur, kami tidak membutuhkan infrastruktur seperti yang dikatakan oleh Fadlizon dan kadrun-kadrun itu. Ya sekedar info saja bahwa sebelumnya jalan yang rusak di Kabupaten Karo tersebut memang sempat diperbaiki, namun sayangnya rusak lagi dan rusak lagi. Ya mungkin karena pembangunannya itu cuma sekadarnya saja, jadi cuma tambal sulam kayak sumur resapan di DKI Jakarta. Nah, pihak masyarakat setempat juga pernah melaporkan terkait kondisi jalan rusak tersebut kepada Bupati Karo, yaitu Kori Sriwati. Namun, alasannya dana untuk pembangunan jalan tersebut masih kurang. Lah, ini kan alasan yang klasik, bener gak? Dan lucunya, baru-baru ini Wakil Bupati Karo juga mengatakan bahwa dia kecewa dengan kedatangan masyarakat ke istana.
Jadi kekecewaan Wakil Bupati Karo tersebut dikarenakan bahwa anggaran pembangunan jalan tersebut sebenarnya ini sudah masuk dalam anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Lah ini kan lucu, masa ya jalan sudah rusak parah seperti itu hingga bertahun-tahun lamanya. Lah kok alasannya masih menunggu tahun 2022 baru mau dikerjakan? Saya gak habis pikir dengan model pemerintahan daerah yang seperti ini. Masyarakat ini disuruh bayar pajak tiap tahun, tapi jalan-jalan rusak ini dibiarkan hingga bertahun-tahun. Menurut saya ini adalah alasan yang kurang cerdas. Lah iya kan, kata bupatinya dananya ini kurang. Terus sekarang kata wakil bupatinya sudah dianggarkan tahun 2022. Menurut saya alasan-alasan seperti ini tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan. Nah yang ada ini justru akan semakin menambah masalah. Benar gak? Jujur saja persoalan yang terjadi di Kabupaten Karo ini masih banyak juga dialami oleh daerah lainnya. Jadi sudahlah, yang seperti ini sebenarnya bukan rahasia umum lagi. Bahwa proyek-proyek yang dibangun di daerah ini sering kali asal-asalan, sama sekali tidak memperhatikan kualitas bangunan. Ya ini mirip seperti pembangunan sumur-sumur resapan yang ada di DKI Jakarta. Baru saja dibangun, sudah banyak yang rusak dan malah menimbulkan masalah baru. Jadi jangan heran apabila ada jalan di daerah yang baru dibangun kemudian rusak lagi. Ya meskipun tidak semua daerah loh ya, tapi memang semuanya itu kebanyakan jadi rutinitas agar bisa menghabiskan anggaran. Jujur saja masih banyak cara kerja kepala daerah yang menggunakan cara pola pikir lama. Nah melihat apa yang terjadi di Kabupaten Karo ini, saya jadi curiga. Jangan-jangan mereka ini terinspirasi oleh Gubernur DKI. Ya siapa tahu kan, bener gak? Intinya masyarakat ini harus kritis terhadap kondisi yang ada di daerahnya. Ya mumpung kita ini masih punya presiden yang sangat peduli dengan rakyatnya. Mumpung kita juga masih punya presiden yang mau mendengarkan keluh kesah rakyatnya. Bener nggak? Ya saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, mari kita kawal terus pembangunan yang ada di daerah. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga NKRI. Ya saya pikir itu, terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya. Mudah-mudahan dan kami harapkan Bapak Presiden kita memperhatikan kami, masyarakat desa yang 15, yang jumlahnya 6 desa, ditambah 3 dusun. Jadi kami harapkan benar bantuan Bapak itu agar desa kami bisa ada perubahan dari dulunya menjadi agak lebih baik. Oh, bujurnya gede-gede gitu ya? Enggak, ini langsung dimakan atau dibuat untuk buat Langsung dimakan. Oh, langsung dimakan. Pas, Oh, wow, gede-gede banget itu. Oh, tuh. Nanti saya bagi dengan Pak Menteri PU nanti. Pak Menteri PU separuh, saya separuh, saya bagi lagi dengan Pak Menteri lagi. Oh, bagus, Pak. Bagus ini, gede banget. Hah? Nah, ini jernih, Pak. Bagus, gede banget. Oh, saya pikir jeruk. Oh, kalau ini jeruk bagus banget tuh. Harapan kami ya agar Bapak Presiden khususnya dulu bisa tetap dibimbing Tuhan ke jalan yang benar dan bikin kesehatan agar dia tetap mampu untuk memperjuangkan masyarakat Indonesia ini agar bisa lebih berubah jadi baik. Nih nanti sampaikan ke petani, oleh-oleh sudah saya terima gantinya. Ya, maunya nanti sampaikan.